adik-adik yang ada di rumah, tunas remaja dan pelajar, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan bergirang. Kita katakan kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, mengenal cinta tersedia bagiku. Bawalah sanggup berikan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku berkati, haleluya.
katakan, sepanjang ku berjalan bersamamu. Sepanjang ku berjalan bersamamu Bapa, ku percaya Kau tetap setia. Kau berikan yang terbaik di dalam hidupku. Ku bersyukur kasih setiamu. Sepanjang ku berjalan bersamamu Bapa, ku percaya Kau tetap setia. Kau berikan yang terbaik di dalam hidupku. Ku bersyukur berkasih setiamu. Ku mau hidup bersamamu Bapa, hidup dalam rencanamu oh Yesusku, tinggal dalam anugerahmu Bapa. Ku percaya rencanamu indah bagiku. Ku mau hidup bersamamu Bapa, hidup dalam rencanamu oh Yesusku, tinggal dalam anugerahmu Bapa. Ku percaya rencanamu indah bagiku. Ku percaya rencanamu indah bagiku. Ada mati kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dan sudah memuji dan bersama namamu. Terima kasih Tuhan dan menatap firman Tuhan, berkati amamu yang rasa kita terima Tuhan ikut di dalam Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Tunas Remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tadi sedang memuji mempermuliakan nama Tuhan dan saatnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan Allah. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Adik-adik kelas Tunas Remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus kembali dari perjalanannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mujizat-mujizat, menyampaikan tentang pembebasan yang berasal daripada Allah kepada umat manusia, kepada bangsa Israel khususnya. Ketika dia melakukan pekerjaan ini, dia kembali ke kampung halamannya, tempat dia dibesarkan, yaitu di daerah Nazaret. Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, dia menyampaikan, membacakan Alkitab, dan dia juga mengajar kepada orang-orang yang ada di rumah ibadat itu, mereka menjadi terheran-heran dengan kata-kata indah yang Yesus ucapkan. Namun di saat yang bersamaan ini juga mereka menolak Yesus, katakan bahwa bukankah ia ini adalah anak Yusuf? Nah, orang-orang Israel pada masa itu ketika mereka mendengar pengajaran Yesus, mereka menolak dia karena melihat latar belakang yang Yesus miliki. Bagi mereka, Yesus ini hanyalah anak dari seorang Yusuf, seorang tukang kayu, ibunya adalah Maria, seorang ibu rumah tangga biasa. Mereka menganggap bahwa Yesus yang dia kerjakan itu sepertinya bukan sesuatu yang istimewa karena dia adalah orang yang sederhana dari latar belakang keluarga yang sederhana pula. Di sini mereka menolak semua pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan Yesus sendiri mengetahui isi hati mereka, sehingga Yesus katakan kepada mereka bahwa tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi di sini Yesus tahu apa yang ada di hati dan pikiran orang-orang pada waktu mendengarkan
pengajarannya bahwa mereka Yesus melakukan mujizat di Nazaret di tengah-tengah mereka. Kalau memang Yesus adalah anak Allah, kalau memang Yesus punya kuasa, kalau memang Yesus sanggup untuk mengerjakan itu bagi mereka. Jadi karena melihat latar belakang Yesus yang adalah seorang dari keluarga sederhana, mereka menolak dia dan tidak menganggap pekerjaannya itu adalah sebagai sesuatu yang istimewa atau mujizat yang dikerjakan adalah berasal daripada Allah, dan mereka tidak mempercayai dia. Bahkan di ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 mereka menjadi sangat marah ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka tentang apa yang terjadi pada nabi-nabi yang ditolak di tempat asalnya, seperti Yesus alami. Yesus ditolak di Nazaret. Ketika mereka mendengar apa yang Yesus katakan, mereka marah lalu bersepakat untuk membunuh Yesus. Mereka membawa Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung, lalu mereka hendak untuk melempari dia dari atas tebing itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah setiap kita pernah mengalami situasi yang seperti ini? Mungkin kita menjadi orang yang tidak bisa menghargai apa yang orang lain miliki dalam kehidupan mereka, talenta orang lain atau kelebihan yang orang lain miliki, hanya karena kita melihat latar belakang dari kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita terlalu banyak menilai latar belakang dan memahami bahwa oh, dia sepertinya orang yang sederhana, dia sepertinya tidak mungkin dapatkan nilai yang bagus, atau dia sepertinya tidak mungkin bisa melakukan ini dan itu, sebenarnya kita sama seperti orang-orang Israel pada masa itu yang menolak Yesus hanya karena melihat apa yang ada di latar belakangnya, bukan melihat pekerjaan baik yang Yesus kerjakan. Jangan jadi orang-orang yang menilai orang lain hanya karena kita melihat status sosial atau ras, dan kita tidak melihat pekerjaan baik atau hal benar yang dilakukan dalam kehidupannya. Atau mungkin adik-adik juga pernah ada di posisi Yesus, ketika kamu bisa melakukan sesuatu namun orang lain menolak kamu hanya karena melihat latar belakangmu, menganggap bahwa kamu anak yang berasal dari keluarga sederhana, atau kamu cuma remaja biasa, kamu tidak memiliki satu keistimewaan apapun. Ketika kamu mengalami situasi ini, mari belajar dari apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak menjadi kecil hati lalu tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi misinya di dalam dunia. Tidak demikian, Yesus tetap melakukan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Bapaknya untuk dikerjakan di tengah-tengah dunia. Tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat yang dia kerjakan bagi bangsa Israel di daerah-daerah lainnya. Dia juga membangkitkan orang mati, bahkan memberikan makan 5.000 orang. Bahkan yang paling penting dan terutama yang menjadi misinya adalah Yesus menebus dosa semua manusia. Walaupun di dalam perjalanan Yesus selama ada di dunia, dia sering kali ditolak, bahkan diragukan ketuhanannya oleh manusia. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri ketika minggu lalu Kaita yang firman Tuhan kepada adik-adik, Kaita menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis sendiri menjadi kecewa dan dia meragukan tentang siapakah Yesus ini sebenarnya. Nah adik-adik, banyak orang mungkin meragukan siapa kamu. Banyak orang mungkin meragukan talenta yang kamu miliki. Banyak orang mungkin menolak kamu hanya karena melihat latar belakang keluarga, mana asalmu, seperti apa kehidupanmu, apa yang kamu kerjakan sehari-hari. Orang-orang mungkin akan menolak kamu karena hal-hal yang mereka lihat demikian. Namun ingat, jangan berhenti untuk melakukan hal baik dalam hidupmu. Jangan menjadi kecil hati hanya karena merasa ditolak oleh orang lain. Ketika kita ditolak, tetaplah berbesar hati, berlapang dada. Terimalah setiap penolakan yang diberikan kepada kita sebagai satu pembelajaran bahwa saya akan tetap melakukan hal yang baik dalam hidup saya, walaupun orang lain tidak menerima apa yang saya kerjakan atau orang lain tidak menghargai hasil pekerjaan saya. Tetaplah jadi orang-orang yang produktif, tetaplah jadi orang-orang yang terus melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam hidupmu. Sama seperti Yesus, walaupun ditolak di Nazaret, Yesus tidak berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya untuk dia lakukan di bumi. Dia tetap mati bagi semua umat manusia, dia tetap bangkit bagi setiap kita, dia tetap naik ke surga dan menyediakan tempat bagi semua kita yang percaya kepadanya. Nah, ini satu pelajaran terbaik yang bisa kita miliki dari Yesus. Mari jadi orang-orang yang ketika kamu ditolak tidak berkecil hati, tapi tetaplah lakukan bagianmu. Kalau kamu melakukan kebenaran, kamu mengasah talenta yang kamu miliki, kamu tetap melakukan hal-hal baik dalam hidupmu, ingat Tuhan memperhatikan itu dan Dia akan terus memberkati kehidupanmu. Jangan berhenti melakukan sesuatu yang baik hanya karena perkataan orang dari kiri, kanan, muka belakangmu, atau orang-orang yang melihat latar belakangmu, atau orang-orang yang melihat bahwa kamu orang yang tidak pantas, kamu orang yang sederhana, kamu masih remaja, kamu masih
berhenti dan sebagainya, jangan jadikan kata-kata itu untuk mematahkan semangatmu. Tetaplah bersemangat dalam melakukan bagianmu sebagai seorang anak Tuhan. Tetaplah bersemangat dalam melakukan bagianmu sebagai seorang pelajar. Tetaplah bersemangat dalam melakukan bagianmu sebagai seorang yang memiliki talenta, seorang yang memiliki kelebihan yang berasal daripada Tuhan. Tetaplah lakukan semua bagianmu dengan takut akan Tuhan, dengan benar, dan percayalah Tuhan memberkati apa yang kamu lakukan. Tuhan memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Ketika Tuhan melihat itu berkenan di hatinya, Dia akan terus memberkati apa yang kamu lakukan. Jadi itu saja firman Tuhan yang bisa Kak Eta bagikan bagi setiap adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik kelas pelajar. Kak Eta berharap bahwa kalian menjadi orang-orang yang bisa membuka hati untuk menerima kelebihan orang lain di sekitar kalian. Bahkan yang paling utama, bukalah hatimu untuk menerima kasih Tuhan dalam hidupmu. Jangan keraskan hati seperti bangsa Israel. Jangan keraskan hati seperti orang-orang yang ada di Nazaret. Ketika mereka tahu bahwa Yesus melakukan pekerjaan mujizat-mujizat yang besar, mereka menolak Dia. Mereka menutup rapat pintu hati mereka. Ini hal yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Amin. Jadilah orang-orang yang melihat hal positif dari kehidupan orang lain. Bahkan yang paling utama, seperti yang tadi sudah Kak Eta katakan, jadilah orang-orang membuka hatimu untuk Yesus masuk dan tinggal di dalam hatimu, untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, sehingga hidupmu semakin hari semakin diubahkan Tuhan, semakin diberkati Tuhan, dan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, di nama Tuhan, kita akan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lupa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita khususnya tunas remaja dan pelajar sudah selesai. Dan jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.